Assalamualaikum, kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak akan membahas kembali utul UGM ya. Saya akan fokus ke bab elektrokimia. Ya, di dalamnya ada sel volta dan sel elektrolisis. Oke, kita akan bahas satu persatu. Saya mulai dari soal asli UM-UGM tahun 2021. Pada elektrolisis 2 liter, oke, saya masukkan ya volumenya 2 liter. Larutan CuSO4, tembaga 2 sulfat, dengan elektroda platina dihasilkan larutan dengan pH 2-log5. Oke, mencari massa Cu, ini walaupun soalnya itu ada kata-kata elektrolisis ya, tapi kita bisa menggunakan metode massa sama dengan mol dikali dengan atom relatif Cu. Kenapa, Dek? Karena di soal tidak ada unsur kuat arus ya, I-nya nggak ada, waktunya juga nggak ada. Maka kita tidak bisa menggunakan hukum Faraday 1. Jika hukum Faraday 1 mencari massa, itu kan bisa menggunakan rumus E, I, T dibagi dengan 96.500. Nah, unsur ini di soal ini nggak ada ya, Dek. Maka ini bisa menggunakan rumus M sama dengan mol dikalikan AR. Jadi elektrolisis di sini ternyata kita tidak bisa menggunakan konsep hukum Faraday 1. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, molnya berapa Mbak? Mencari mol kita bisa menggunakan pH ya. Kita masukkan di sini. Ada CuSO4 terion menjadi apa? Terion menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Oke, kita akan reaksikan ya, baik di katoda maupun di anoda. Yang bereaksi di katoda itu adalah logam Cu-nya ya, maka Cu2+ plus 2E menghasilkan endapan Cu. Oke, lalu yang ke anoda adalah asam oksi, dikarenakan elektrodanya adalah elektroda inert, yaitu platina, maka yang bereaksi adalah airnya. 2H2O menghasilkan 4H+, 4 elektron, dan O2. Kita setarakan ya, kita kalikan 2, sini 1. Ya, seperti ini. Maka nanti menjadi 2Cu2+ plus 2H2O menjadi 2Cu ditambah dengan 4H+ ditambah O2. Paham ya, Dek ya? Nah, kita akan mencari H+ terlebih dahulu. Nah, apabila pH-nya 2-log5, maka nanti H+-nya berapa? 5 kali 10 pangkat min 2. Saya letakkan di sini 5 kali 10 pangkat min 2. Maka ketemulah molnya H+ ya. Apa rumusnya mol? Rumusnya mol itu adalah M dikalikan V. Iya, maka nanti mol H+-nya itu adalah 5 kali 10 pangkat min 2 dikalikan volumenya 2. Ya, jadi 1 kali 10 pangkat min 1 mol. Nah, dari situ kita bisa memperoleh molnya Cu, Dek. Ini molnya Cu ketemu. Ya, jadi 2/4 ya, atau setengah, dikalikan molnya ini, 0,1. Ya, jadi setengah dikalikan 0,1. Yaitu 0,05 mol. Inilah molnya Cu. Kita letakkan di sini 0,05. Berapakah atom relatifnya Cu? 63,5. Ya, kita kali dengan 63,5, maka hasilnya adalah 3,175 gram. Jawabannya adalah B. Pasti kalian bisa ya, ini tahun 2021. Oke, next. Nah, ini soal apa? Ini soal sel volta ya. Potensial standar Co, ini namanya notasi sel ya, kalau udah soal kayak gini. Saya punya kayak gini ya, Co2+, ada Ce4+, sininya, sorry. Ini berupa larutan dua-duanya, Ce3+, elektrodanya adalah platina. Notasi selnya ya, SL-nya itu adalah 1,89 volt. Apabila NO-nya Ce 4+, Ce 3+ itu adalah 1,61 volt,
Maka berapakah NO-nya CO2 plus CO? Nah, begini guys. Oke, ini namanya notasi sel ya. Pada notasi sel, itu cara membaca, ruas kiri itu mengalami oksidasi, ruas kanan mengalami reduksi. Padahal untuk mencari sel, itu rumusnya apa? E reduksi dikurangi E oksidasi. Nah, XO-nya berapa? 1,89. Berapakah E reduksinya? Reduksinya itu punyanya ini. Nah, ini berarti reduksi. Ya, berarti saya letakkan di sini 1,61 dikurangi N0-nya ini CO. Ya. Nah, nanti ketemu. Oke, ini saya pindah ruas ke sana ya. Maka nanti N0-nya CO2 plus CO atau yang pada saat mengalami oksidasi adalah 1,61 saya kurangi dengan 1,89. Jawabannya adalah negatif 0,28 volt. Oke, jawabannya adalah C. Ya, selanjutnya kita masuk ke tahun 2019. Jika larutan CuNO32 dialiri arus listrik melalui elektroda platina dengan kuat arus 0,1 ampere. Ya, kuat arus itu I ya. Ternyata I-nya adalah 0,1 ampere selama 193.000 ya. Ternyata waktunya 193.000 detik. Maka berat gas yang diperoleh, ditanya masanya gas yang dihasilkan. Oke, dari sini kita harus tahu dulu ya, CuNO32 terion menjadi apa? Cu2 plus dan 2NO3-. Nah, kita akan reaksikan di katoda dan di anoda. Yang ke katoda adalah Cu, maka nanti Cu2 plus 2E menghasilkan Cu dalam bentuk endapan ya. Lalu yang ke anoda itu adalah NO3-. Ini adalah asam oksi, maka yang di anoda itu adalah 2H2O menghasilkan 4H plus 4 elektron plus O2. Jadi inilah gas yang dihasilkan, itu adalah oksigen. Nah, berarti apa rumusnya massa? Massa oksigen itu adalah EIT dibagi dengan 96.500. Apa itu E? E itu rumusnya adalah AR atau MR ya, dibagi dengan bilox. Nah, ini berarti MR-nya siapa? Gas oksigen. Oksigen berarti MR-nya adalah 32 ya, 16 kalikan 2, 32. Kuat arusnya adalah 0,1, P-nya itu 193.000. Nah, biloxnya oksigen itu adalah 4. Dari mana Mbak? Dari sini. O2. O itu biloxnya min 2. Min 2 kalikan 2 itu 4. Ya, atau di sini ada 4 elektron tuh. Oke guys, dikali dengan 96.500. Oke, kita akan berhitung terlebih dahulu ya. 32 dibagi dengan 4 itu adalah 8. 1930 dibagi dengan 965 itu kan 2 ya. Ya, maka 8 kalikan 2 itu 16, 16 dikalikan 0,1, 1,6. Oke, inilah massa oksigen yang dihasilkan. Semoga kalian semuanya paham ya, Dek ya. Lanjut. Saya lanjut aja ke soal nomor 41. Mau mencoba, Dek? Boleh, silakan. Adik mau mencoba, saya kasih waktu 1 menit ya. Silakan.
Ya, kita akan bahas ya, Dek ya. Waktu yang diperlukan untuk mengendapkan logam Zn sebanyak 6,54 gram diketahui masanya ya. Menggunakan kuat arus 2 ampere. Oke, guys. Ini berarti kita masuk ke hukum Faraday 1 ya. Seperti pada tahun 2019 itu juga hukum Faraday 1. Oke, maka kesimpulannya hukum Faraday 1 keluar 2 kali ya, 2 tahun berturut-turut. Ya, kita masukkan hubungannya adalah M itu rumusnya adalah EIT dibagi dengan 96.500 ya. Massa Zn yang mengendap itu adalah 6,54 gram. E itu apa? E itu rumusnya adalah atom relatif dibagi bilos. AR-nya siapa? AR-nya Zn, karena yang mengendap itu Zn. Zn itu AR-nya adalah 65,4. Ya, biloxnya Zn berapa? Dari sini, Dek. Dari ZnNO32. Ya, maka biloxnya Zn itu adalah 2. Ya, kuat arusnya itu adalah 2 ampere. Nanti waktunya tidak tahu, dikali dengan 96.500. Oke, yuk kita akan coba hitung ya. 6,54 sini 65,4, maka ini jadi 10 ya, sini ya. Duanya ini hilang ya, Dek? Iya. Maka nanti T-nya adalah 96.500 saya bagi dengan 10. T sama dengan 9650. Oke, jawaban yang tepat itu adalah poin D. Next. Kita masuk ya ke soal nomor selanjutnya. Ini untuk tahun 2017. Pada baterai mobil, arus listrik dihasilkan dari reaksi redoks sebagai pernyataan yang benar mengenai baterai mobil. Ya, ini maksudnya dalam penggunaan aki ya. Ya, kita membutuhkan aki di sini. Nah, berarti kan pada saat digunakan ya. Ya, pada baterai mobil digunakan, maka ini reaksi pengosongan ya, atau pemakaian aki. Saya lebih sering hafalkan itu pada saat terpakai, artinya kan lama-lama akinya akan menjadi kosong. Pengosongan, kosong. Maka nanti katoda itu mengandung oksigen, KO gitu ya. Kan yang namanya aki itu kan katoda anodanya itu adalah Pb dan PbO2. Ini akan terbalik apabila pada saat aki digunakan atau dikosongkan, atau pada saat aki dicas ya, atau aki diisi ulang. Nah, ini artinya kan pada saat terpakai ya pada baterai mobil itu. Oke, berarti pada saat dikosongkan ya katodanya ada oksigennya, berarti katodanya adalah PbO2. Jadi di sini lebih tepatnya katodanya adalah PbO2, anodanya berarti Pb. Nanti pada saat dicas, dibalik katodanya Pb, anodanya PbO2. Reaksinya bagaimana? Pada katoda, nanti reaksinya adalah PbO2 plus 4H+, ditambah dengan SO4 2-. SO4 ini sebagai larutan elektrolitnya ya, menghasilkan PbSO4 dan 2H2O. Nah, pada saat anoda, itu reaksinya adalah Pb, ya, anodanya adalah Pb ya, menjadi Pb2 plus 2E. Inilah reaksi aki pada saat terpakai ya. Jadi PbO2 bertindak sebagai katoda, ini benar sekali. 1 benar maka 3 benar. Besarnya arus tergantung pada luas area elektroda. Nah, kalau 2 bingung kita cek poin keempat ya. Coba, apakah H2SO4 berfungsi sebagai elektrolit? Betul ya. Larutan elektrolitnya itu adalah asam sulfat. 4 benar. Ya, karena 4 benar, 1 dan 3 juga benar, maka 2 otomatis benar. Ya, maka jawaban yang tepat 1, 2, 3, 4. Apa jawabannya? Jawaban yang tepat ini adalah poin E. Ya, saya bahas sampai sini dulu. Semoga bermanfaat ya. Kalian semua paham akan penjelasan kakak. Selamat berjuang. Assalamualaikum.